Ayat bacaan kita untuk hari ini diambil dari Kejadian pasal 15 ayat 18 sampai 21. Mari kita baca bersama-sama. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai orang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Katmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Ini adalah firman Tuhan." Hari ini saya ingin berbagi kasih karunia dengan Anda melalui khotbah yang berjudul "Marilah kita masuk ke Kanaan" atau "Marilah kita menaklukkan Kanaan". Jadi kita tahu bahwa Kanaan bagi kita melambangkan kerajaan Allah yang harus kita masuki, kan? Dalam Kejadian pasal 15 yang merupakan pasal perjanjian suluh, ini adalah adegan pengesahan antara Tuhan dengan Abraham, bapa iman kita. Dari ayat 18 sampai 21, Tuhan sangat ingin memberikan tanah Kanaan ini kepada keturunan Abraham, sampai dia bahkan menentukan batas-batasnya. Dia telah memberitahu orang-orang yang tinggal di sana agar mereka bersiap-siap untuk mendapatkan tanah itu. Kita tahu bahwa janji ini diberikan kepada keturunan Abraham, dan anugerah apakah ini yang dikatakan oleh Galatia 3 ayat 29, bahwa kita yang berasal dari Yesus Kristus adalah keturunan Abraham, kan? Jadi, kisah kuno dalam Kejadian 15 ini, janji yang Allah berikan kepada Abraham berlaku untuk siapa? Kepada kita hari ini yang percaya kepada Yesus Kristus dan maka dari itu menjadi keturunan Abraham yang sejati. Jadi, dalam Kejadian 15, Allah menetapkan batas wilayah dari sungai besar Mesir sampai ke sungai Efrat. Wilayah itu dikenal sebagai tanah yang paling subur, yang menjadi pusat dari seluruh dunia saat itu. Dan kuning telur ini akan diberikan kepada keturunan Abraham. Dan janji itu juga diberikan kepada kita. Jadi kita harus mengingat hal ini. Anda bahkan harus menjadi agresif ketika Anda membaca ayat-ayat ini. Ketahuilah bahwa Anda adalah tokoh sentral dalam seluruh kisah ini. Jadi sekarang saya ingin membahas lebih jauh tentang Kanaan, karena dalam Yehezkiel pasal 20 ayat 6 ada sesuatu yang sangat menarik. Tuhan sebelumnya telah mencari tanah ini untuk orang Israel. Artinya, Kanaan tidak diberikan begitu saja karena tanah itu kebetulan ada pada zaman keturunan Abraham, tetapi Tuhan secara khusus telah mencari, memilih, menetapkan tanah ini, oke? Jadi kita ingin melihat mengapa Tuhan melakukan hal ini dan mengapa Kanaan ini penting bagi kita. Jadi kita harus melihat sejarah untuk memahami hal ini. Jadi sejarah berjalan terus, jangan tertidur ya. Ini adalah sejarah yang panjang. Kita akan mulai dari zaman Adam. Dan kemudian berlanjut pasti harus sampai zaman kita, kan? Jika tidak ada alasan untuk mempelajari hal ini. Tetapi kita tahu bahwa Kejadian 1 diakhiri dengan Wahyu 21. Tepatnya di langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi kita akan menuliskannya sebagai kerajaan Allah. Wahyu 21 ayat 5 dan 9, oke? Sesuatu yang luar biasa terjadi ketika manusia pertama, Adam, jatuh. Manusia inilah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan ketika ia menolak firman Allah, ia jatuh, kan? Jadi kita mengatakan ini adalah kesalahan Adam, tetapi ketika dia jatuh, dia yang adalah pusat dari semua ciptaan. Ketika manusia ini jatuh, segala sesuatu yang ada di dalam ciptaan juga jatuh bersamanya. Kita harus benar-benar memperhatikan hal ini. Bukan hanya satu orang yang jatuh karena ia tidak menaati firman Allah. Sejak awal,
Alkitab tidak mendefinisikan identitas manusia seringan yang kita pikirkan. Alkitab menghubungkan identitas manusia dengan ciptaan lainnya. Oleh karena itu, ketika Adam jatuh, Kejadian 3 ayat 17, karena kamu mendengarkan suara istri kamu daripada suara Tuhan, ya kan? Maka terkutuklah tanah. Jadi, siapa yang salah? Adam kan? Adam yang salah. Tapi Tuhan tidak mengutuk Adam, tapi mengutuk apa? Tanah. Dan sejak saat itu, saya harus menggambarnya ya. Ini adalah duri ya. Saya gambar duri ini ya. Tanah ini yang dulunya dipenuhi dengan pepohonan dan buah-buahan yang indah, sekarang karena kejatuhan Adam, tanah itu menghasilkan duri-durian. Ketika Anda memiliki duri-durian, Anda tidak dapat memiliki buah apapun, karena semuanya akan terhimpit dan mati di bawahnya kan. Itulah keadaan yang dibawa oleh kejatuhan Adam kepada umat manusia. Yang lebih menarik lagi, Kitab Hosea pasal 6 ayat 7 mengatakan bahwa apa yang Adam lakukan adalah melanggar perjanjian Allah. Jadi kita dapat melihat bahwa ini penting. Jika Anda lupa semuanya, harap ingat bagian ini dari khotbah ini ya. Allah menaruh firman-Nya di dalam hati Adam, alias perjanjian kan, tetapi ketika hati kita gagal memegang firman Tuhan, konsekuensinya adalah tanah menjadi terkutuk. Ini adalah permulaan dari Alkitab. Jadi, suara Tuhan konsisten dari awal hingga akhir. Konsekuensi yang mengerikan dari dunia yang kita tinggali ini bermula dari mana? Ketika manusia gagal memegang firman Tuhan di dalam hatinya. Kita telah berbicara tentang pencaplokan Jepang, penghinaan terhadap bangsa ini, atau penghinaan terhadap bangsa Israel dan menjadi budak Mesir. Semua konsekuensi yang menghancurkan ini berasal dari kegagalan kita untuk memegang firman Tuhan di dalam hati kita. Jadi keadaan hati kita memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan dunia tempat kita hidup. Dan kita dapat melihat bahwa hal ini semakin ditekankan ketika kita membaca Kejadian pasal 4 ayat 12. Kita melihat pembunuh pertama umat manusia yang terkenal. Kan? Siapakah dia? Kain. Pasal 4 ayat 12 mengatakan bahwa tanah yang menjadi begitu mengerikan sehingga tidak akan ada buah yang dihasilkan oleh Kain. Tidak peduli seberapa keras dia bekerja. Dan saya rasa kita sering mengalami hal itu. Tidak peduli seberapa keras saya bekerja, terkadang hasilnya gak ada kan. Dapatkah Anda membayangkan rasa frustrasi yang ditimbulkannya? Jadi inilah tanah yang telah dikutuk. Dan itu menjadi semakin buruk pada zaman Noah. Pada zaman Nuh, itu ada di Kejadian pasal 6. Pasal 6 ayat 1 dimulai dengan siapa? Anak-anak Allah. Anak-anak Allah merusak diri mereka sendiri dengan mengejar anak-anak perempuan manusia dan memilih siapa saja yang mereka inginkan untuk dinikahi. Namun, sebagai akibatnya, jika Anda melihat Kejadian 6 dan seterusnya, ia berbicara tentang keadaan bumi. Sekarang masalahnya ada pada anak-anak Allah kan, tetapi kemudian Tuhan melanjutkannya. Ia menghubunginya dengan keadaan bumi. Dia mengatakan bahwa bumi ini penuh dengan kejahatan, dengan kekerasan, dengan kerusakan. Dan karena anak-anak Allah itu, penghakiman itu datang. Sekali lagi mari kita tanyakan, karena siapa? Karena anak-anak Allah. Jadi, kesejahteraan anak-anak Allah secara langsung berkaitan dengan kesejahteraan seluruh dunia, dan karenanya penghakiman itu datang. Dan saya tidak mengetahui hal ini sebelumnya, tapi buku ke-8 dari seri sejarah penebusan menunjukkan hal ini, yaitu kehancuran yang dibawa oleh anak-anak Allah ke dunia ini, yaitu penghakiman yang datang ke bumi, itu ada di Kejadian pasal 7 ayat 4, dan 6, 10, 12, 14, dan 23. Oke? Semua ayat ini
Coba saya cek lagi ya. 12 ayat 17, maaf. 12, 17, 18, dan 24. Jadi kita dapat melihat dalam Kejadian 7, Tuhan berulang kali menunjukkan air bah datang ke bumi, hujan turun ke bumi, penghakiman Tuhan datang ke bumi kan. Jadi bumi ini secara langsung terkena dampaknya karena siapa? Karena anak-anak Allah. Saya ingin benar-benar mengarahkan perhatian kita kepada betapa pentingnya setiap orang dari kita. Dan tidak hanya dalam keselamatan pribadi, tetapi juga dalam pemulihan seluruh dunia. Inilah bagaimana hal itu dimulai. Jadi ini adalah periode antidiluvian, yaitu berarti era sebelum air bah. Jadi setelah air bah, dunia yang baru hadir kan? Jadi mari kita mulai dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi yang satu ini periode antidiluvian adalah periode sebelum air bah. Sekarang periode kedua ini berarti periode perjanjian lama dan kita mengenalnya sebagai perjanjian lama kan. Dan tentu saja ini dimulai dengan Abraham, tokoh utama kita saat ini. Dengan dia, Allah menjanjikan pada tahun 2082 sebelum Masehi perjanjian suluh. Dan di dalam ayat yang kita baca di Kejadian 15 ayat 18 sampai 21, teks utama kita tadi adalah Tuhan mendefinisikan tanah yang telah diolah dan dihancurkan. Tanah itu telah dipulihkan dan dihancurkan. Dan sekarang sekali lagi Allah mendefinisikan tanah ini dengan Abraham dan dia menamai tanah itu Kanaan. Dan di sana dia berkata bahwa saya akan memberikan tanah ini kepada keturunanmu dan itulah mengapa kita melihat bahwa dia mendefinisikan tanah seperti ini. Saya ingin kita menuliskannya di sini ya. Ini adalah Kanaan. Dan karena memiliki sungai Mesir sampai ke sungai Efrat. Dan ada 10 suku kan, 10 suku yang sudah tinggal di sana, yang berarti ketika kita pergi ke sana, kita harus mengusir mereka, oke? Jadi, siapa mereka? Saya tidak ingat ya, jadi saya harus lihat catatan saya. Oke, jadi mereka adalah suku Keni, suku Kenas, suku Kadmon. Dan sebenarnya pendeta senior Abraham Park menjelaskan setiap suku dalam buku ke-8 dari seri sejarah penebusannya. Orang Het, orang Feris, dan orang Refaim. Apakah Anda penasaran siapa orang-orang ini? Ada juga orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus. Kita tahu bahwa ada 10 suku yang disebutkan dalam adegan ini bersama Abraham. Tetapi jumlah suku-suku tersebut terkadang berubah menjadi 7, sehingga kita menyebutnya 10 suku Kanaan atau 7 suku Kanaan. Dan beberapa suku kecil akan datang dan pergi, tergantung pada zaman di mana kita berada. Tetapi di sini Allah berbicara kepada bapa leluhur iman kita, Abraham, tentang ke-10 suku tersebut, sehingga mereka harus diusir. Setelah ini, mari kita lihat bagaimana Tuhan melakukan hal ini. Yesaya 46 ayat 10. Yesaya pasal 46 ayat 10 jelas memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan memberitahukan akhir dari awal. Jadi kita harus mengerti apa yang terjadi di masa lalu supaya kita bisa mengerti apa yang akan terjadi sekarang. Itu ada di Yesaya 46 ayat 10. Apa yang terjadi di sini? Pada zaman Musa, akhirnya bangsa Israel dibebaskan dan di Keluaran pasal 20, bagaimana Tuhan melakukan hal ini? Ia melakukannya dengan memberikan 10 firman kepada umatnya kan, 10 perintah kan.
Jadi loh batu yang terdiri dari 10 kata, 10 perintah Allah. Dan kita tahu bahwa Tuhan telah memberikan perintah-perintah ini kepada bangsa Israel. Dan ia terus mengatakan bahwa jika kamu berpegang pada hukum-hukum ini, berpeganglah pada perkataanku, saat kamu pergi ke Kanaan, kamu akan hidup dengan baik, hidup yang baik. Dia menjaminnya kan? Jadi ini sebenarnya merupakan pertanda dari apa yang terjadi pada Adam pada awalnya, ya kan? Apa yang Tuhan lakukan sebelum kita masuk ke tanah perjanjian? Yang pertama kali Allah lakukan adalah Dia menaruh firman di dalam hati kita, di dalam diri kita. Jadi pada zaman bangsa Israel, Allah memberikan firman-Nya di atas loh-loh batu. Dan Dia mengukir sesuatu. Jika kamu mengukir sesuatu di atas loh batu, maka itu permanen kan? Jadi untuk selamanya Allah akan mengukir firman-Nya di loh batu dan memberikannya kepada bangsa Israel. Jadi dengan ini bangsa Israel akan memiliki 40 tahun di padang gurun dan kemudian masuk ke Kanaan. Tentu saja 16 tahun pertama adalah penaklukan Kanaan, yaitu mengusir suku-suku ini kan. Tapi di sini kita harus memperhatikan, apakah Tuhan benar-benar bermaksud untuk membunuh semua suku-suku ini dan menyingkirkan mereka agar mereka bisa hidup dengan baik di Kanaan? Coba saya susun ulang pertanyaannya ya, agar kita dapat hidup dengan baik di Kanaan, tanah yang dijanjikan itu, yang harus kita lakukan adalah menyingkirkan suku-suku Kanaan ini. Apakah ini benar? Orang Israel berpikir bahwa selama mereka menyingkirkan suku-suku secara fisik, maka mereka akan baik-baik saja. Tetapi kita melewatkan intinya. Kita melewatkan poin mengapa Tuhan menyuruh mereka untuk mengusir suku-suku itu pada awalnya. Pertama-tama, alasan mengapa Tuhan ingin mereka diusir adalah karena orang-orang ini akan membuat mereka berdosa kepada Tuhan. Bukan karena orang-orang itu sendiri ya. Orang-orang ini akan membuat umat pilihan Allah berdosa terhadap Allah. Itulah sebabnya mereka akan menjadi jerat bagi umat Allah. Itu tertulis dalam Keluaran 23 ayat 30 sampai 33. 32, bisakah kita membaca ayat ini bersama-sama? Keluaran Keluaran 23 ayat 30 dikatakan, sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu. Jadi siapa yang mengusir mereka? Bangsa Israel masih tidak perlu melakukan apa-apa. Tuhan yang akan mengusir mereka. Dan dikatakan sampai engkau beranak cucu sedemikian hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Ayat 31. Aku akan menentukan batas daerahmu dari Laut Teberau sampai Laut Filistin dan dari padang gurun sampai sungai Efrat. Sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka, sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu. Jadi kita tahu bahwa secara historis bangsa Israel tidak mampu mengusir semua orang Kanaan kan, semua penduduknya. Namun yang lebih buruk lagi adalah mereka melewatkan poin utamanya dari Keluaran 23 ayat 30 sampai 33, bahwa orang-orang ini akan membuat mereka berdosa kepada Tuhan. Jadi apa yang terjadi di tanah ini, tanah yang benar-benar penuh dengan susu dan madu, mereka sudah di sana kan. Namun demikian, meskipun mereka telah mengusir beberapa orang, mereka sebenarnya menghasilkan beberapa suku kan. Namun demikian, mereka dimuntahkan keluar. Mereka dimuntahkan. Tanah itu melemparkan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri. Jadi saya menemukan ayat ini karena kita dapat coba kita buka ya di Yesaya 24 ayat 5. Yesaya 24 ayat 5. Apa yang mencemari tanah? Apa yang menyebabkan polusi di dunia kita saat ini? Dalam ayat 5 dikatakan bahwa bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi.
Dari awal hingga akhir Alkitab dalam perspektif Tuhan, pencemaran bumi ini disebabkan oleh apa? Manusia yang melanggar firman Allah. Manusia melanggar perjanjian Allah. Meskipun mereka pikir mereka telah menaklukkan tanah, meskipun mereka pikir sebagian besar orang Kanaan telah diusir sehingga mereka menjadi penduduk mayoritas di kota itu, tetap saja mereka tidak menyentuh inti dari apa yang Tuhan katakan. Jadi, dosa-dosa apa saja yang mereka lakukan? Perzinahan, yaitu berhubungan dengan orang lain selain pasangan Anda, ya kan? Ketidaksetiaan, penyembahan berhala. Memiliki berhala berarti mencintai hal-hal lain lebih dari Tuhan. Juga melanggar perjanjian, yaitu tidak percaya kepada Tuhan. Dan yang keempat adalah pembunuhan, pertumpahan darah. Ada sebuah ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa pertumpahan darah ini tidak hanya berbicara tentang seseorang yang membenci seseorang untuk membunuh seseorang. Ayat ini juga berbicara tentang orang tua yang membunuh orang tua mereka karena perzinahan. Orang tua juga dapat menumpahkan darah anak-anak mereka sendiri untuk diberikan kepada dewa-dewa lain kan. Dan saya pikir ini adalah sesuatu yang benar-benar perlu kita teliti dan lihat apa arti sebenarnya dari hal ini dalam kehidupan kita saat ini. Jadi bagaimanapun juga, karena hal ini, bangsa Israel terusir dari tanah yang dijanjikan ini, sampai saat Yesus Kristus datang, tanah ini akan menjadi sunyi sepi. Akan selalu ada semacam pendudukan atau penjajahan oleh kerajaan ini atau kerajaan itu kan. Jadi ketika Yesus Kristus akhirnya datang, apa yang dilakukan adalah yang satu ini adalah perjanjian lama di mana Allah menuliskan firman di atas loh batu dan memberikan firman itu kepada manusia. Dan dengan memberikan firman itu kepada manusia, sekarang mereka memiliki kuasa untuk mengusir semua orang Kanaan dan hidup dengan damai di tanah perjanjian kan. Jadi Tuhan berkata, alasan mengapa aku ingin kamu menaklukkan Kanaan, memberikan Kanaan kepadamu adalah karena Kanaan akan menjadi pusat dunia. Oke? Pusat dunia. Itu terdapat dalam Yehezkiel pasal 38 ayat 12. Yehezkiel 38 ayat 12 mengatakan bahwa bangsa Israel yang memiliki firman Tuhan akan menjadi pusat dunia. Jadi untuk memulihkan seluruh dunia yang telah jatuh ke dalam kerusakan karena kejatuhan Adam, Tuhan ingin memilih pusat dunia ini, yaitu Kanaan kan. Alasan Kanaan dapat menjadi pusat dunia bukanlah karena orang Israel adalah orang-orang baik. Mereka masih kecil, mereka hanya minoritas kan. Tetapi, mengapa Kanaan bisa menjadi pusat dunia? Pusat perhatian Allah dalam kampanyenya untuk seluruh dunia. Karena firman Allah ada di sana. Ya kan? Jadi, kita tidak boleh terjebaki oleh lokasi geografis. Ketika kita mengatakan Kanaan, dalam pikiran Allah yang maha tahu dan maha kuasa, itu bukanlah, ia tidak dibatasi oleh batas fisik kan. Di mana firman Tuhan berada, disitulah pusat dunia. Di mana firman Tuhan berada, disitulah pusat dunia. Jadi janganlah melihat diri Anda sebagai makhluk yang kecil. Setiap kita yang telah menerima firman Tuhan sangat-sangat sentral dalam kampanye Tuhan untuk menaklukkan seluruh dunia. Jadi kita adalah pusat dunia. Amin. Jadi itulah mengapa Kanaan dipilih sebagai panggung utama sehingga ketika Yesus Kristus datang, semua orang menunggu karena dia adalah Mesias. Mereka berpikir bahwa dia akan menaklukkan Israel sebagai sebuah teritori. Tapi sekali lagi kita dapat melihat bahwa perspektif kita dan perspektif Tuhan berbeda. Jadi apa yang Yesus Kristus lakukan adalah dia mati di kayu salib. Jadi semua orang, bahkan para muridnya, bingung dengan hal ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita mengira bahwa dia akan menjadi pemulih Israel. Dia akan mengembalikan tanah Israel kepada kita. Tetapi ternyata tidak demikian. Dan Yesus justru mengatakan dalam Ibrani 9 ayat 15, Ibrani 10 ayat 15 sampai 16, dan juga dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 25, dia mengatakan,
Aku memberikan darahku sebagai perjanjian baru, sehingga dia menggenapi perjanjian baru di sini kan, sehingga kita melihat perbedaan ini dengan perjanjian lama yang dibuat oleh Musa. Di manakah Tuhan menuliskan firman? Di atas loh batu. Tetapi di sini, kali ini, Tuhan melalui Yesus menaruh firman itu di dalam hati kita lagi. Dengan perantaraan perjanjian yang baru ini, seperti yang Anda ketahui dalam Yeremia pasal 31 berbicara tentang perjanjian yang baru kan, tetapi sangat penting bagi orang Kristen saat ini kan, firman itu tidak berada di luar kita, tetapi firman itu terukir di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, sehingga kita tidak dipaksa untuk melakukan apa yang benar, tetapi dengan sukacita dan sukarela kita melakukan apa yang benar. Itulah perjanjian yang baru. Semua orang merindukan perjanjian yang baru, tetapi Yesus telah menggenapi hal ini. Dia telah menjadi perantara perjanjian itu, sama seperti Musa menjadi pengantara perjanjian bangsa Israel. Dan firman itu ada di dalam hati kita sekarang. Itu ada di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Jadi ketika Yesus datang, semua orang berharap untuk dia memulihkan tanah itu. Tetapi daripada berbicara tentang memulihkan tanah, dia berbicara tentang sesuatu yang lain. Apa yang ia katakan? Dia berkata, apa definisi tanah yang sejati, yang sebenarnya? Dan dia berkata, tanah ini adalah hati kita. Dia berbicara tentang tanah yang baik. Dapatkah kita beralih ke definisi Yesus tentang tanah? Mari kita buka Lukas 8 ayat 15. Bisakah kita membacanya dengan suatu suara? Lukas 8 ayat 15 berkata, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi tanah yang baik, tanah yang dipulihkan adalah orang-orang yang pertama-tama harus hadir untuk mendengarkan firman, dan yang kedua harus memiliki hati yang baik. Apa hati yang baik? Hati yang berpegang kepada firman. Hal ini sangat berbeda dengan perspektif kita kan. Kita berpikir bahwa hati yang baik berarti kita harus melakukan hal ini, hal itu, supaya Tuhan senang. Tapi tidak, definisi Allah tentang hati yang baik adalah hati yang berpegang pada firman. Dan itu baik di mata Tuhan. Dan ketika kita bertekun, kita tahu bahwa ketekunan itu disertai dengan penderitaan, kemalangan. Hal ini tidak berjalan dengan baik kan, meskipun segala sesuatunya tidak berjalan dengan sesuai dengan kita inginkan, tetapi kita berpegang kepada firman dalam ketekunan, maka buah akan datang. Itulah definisi Yesus tentang tanah yang baik. Dan dia berkata, aku datang ke sini untuk melakukan hal ini kan, untuk menaburkan benihku di tanah yang baik. Jadi sekali lagi kita dapat melihat bahwa ia membuat penekanan pada hati kita. Dia mengatakan bahwa ada harta di dalam hati kita. Setiap orang memiliki harta di dalam hatinya kan. Tetapi ada harta yang baik, orang yang baik dengan harta yang baik di dalam hatinya, dan ada orang yang jahat dengan harta yang jahat di dalam hatinya. Jadi kita dapat melihat bahwa Yesus menyentuh esensinya kan. Dia sudah menyinggung Kejadian 3 di mana Adam jatuh karena dia kehilangan firman dalam hatinya. Mari kita beralih ke Lukas 6 ayat 45. Lukas 6 ayat 45. Jadi dia berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembenaran hatinya yang jahat. Dan berikutnya, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya, ya kan? Saya bertobat seharian kemarin karena membaca ayat ini. Apapun yang keluar dari mulut kita saat ini, syukurlah saya seorang penginjil karena saat ini saya sedang menyampaikan firman Tuhan kan. Tetapi sesungguhnya kita harus jujur tentang hal ini. Apa yang keluar dari mulut kita sebenarnya berasal dari hati kita. Inilah yang dikatakan oleh sang pemulih kerajaannya. Dia berfokus, dia melihat jauh ke dalam hati kita. Apa yang sedang mengisi hati kita, itulah yang Yesus sedang bongkar. Sebelum kita berbicara tentang pembebasan negara kita,
penaklukan negeri ini, kebebasan dari kekaisaran Romawi. Sebelum semua ini, Tuhan berkata, mari kita menyentuh dasar-dasar kehidupan iman kita dulu. Apa yang ada di dalam hatimu? Kita akui sekarang, tidak ada hal baik yang ada di dalam hati kita, kan? Tidak ada hal baik yang berasal dari manusia. Hanya satu yang baik, yaitu Allah kita yang di atas. Jadi mari kita lanjutkan dengan membaca Markus 7 ayat 20 sampai 23. Markus 7 ayat 20 sampai 23. Yesus membuatnya sangat jelas. Apa yang menajiskan kita tidak pernah berasal dari hal-hal yang ada di luar. Tidak ada sesuatu pun di luar yang dapat mencemari kita. Yang dapat mencemari kita adalah apa yang di dalam hati kita. Jadi mari kita melukiskan ini lagi ya. Jadi kita harus mengaitkan hal ini dengan penduduk tanah itu, tanah perjanjian, ke-10 suku ini. Sekarang Yesus mengatakan untuk mengusir mereka. Jadi apa yang Yesus katakan dalam Markus pasal 7? Mari kita lihat ya dari hati kita. Pertama, dari hati kita, apa yang datang? Pertama, dari hati kita, apa yang datang? Kita baca ayat ini bersama-sama ya, Markus 7 ayat 20-23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, perjabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saya sengaja memiliki versi New Living Translation karena versi NASB kata-katanya sangat sulit sehingga kita tidak dapat mengetahui apa saja hal-hal buruk itu ya. Jadi kita pakai versi yang mudah ya. Pertama-tama pikiran jahat. Mari kita tulis ini dengan hati yang penuh doa bahwa ketika kita mengakui bahwa semua hal ini ada dalam diri kita, pada saat yang sama kita juga memohon kepada Tuhan untuk mengeluarkan semua itu dari dalam hati kita. Amin. Oke, jadi percabulan, pencurian, pembunuhan. Kita tahu bahwa semua ini sangat berkaitan dengan 10 perintah Allah kan. Ketika kita memperluaskannya ke dalam hati, kita ketika kita mengingini atau membenci saudara kita, dan juga perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan bahkan kebebalan. Mengapa? Karena jika kita memiliki firman Tuhan, itulah hikmat itu sendiri. Tidak memiliki firman Tuhan akan membuat kita menjadi bebal. Jadi, dapatkah Anda melihat kaitan antara masa perjanjian lama dengan masa setelah Yesus Kristus datang, yaitu masa perjanjian baru? Jadi, ini adalah bagian pertama dari Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi, mungkin Anda berpikir, oh tidak, saya memiliki semua ini. Jadi apa yang akan saya lakukan? Kita akan berpikir seperti itu jika kita melupakan fakta siapa yang telah datang. Yesus sudah datang kan? Perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru adalah kuasa hukum Tauratnya sangat berbeda. Kuasa hukum roh yang dibawa oleh Yesus Kristus jauh lebih besar, sehingga dia mampu melepaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut yang ditemukan di dalam perjanjian lama. Mari kita buka Roma 8 ayat 1 dan 2. Ini adalah ayat yang mengatakan bahwa Yesus telah memerdekakan kita. Roma pasal 8 ayat 1 dan 2.
Mari kita baca dengan satu suara dengan lantang ya. Siap? Mulai. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Jadi, saudara-saudari, alasan saya menyebut hal ini adalah karena ciptaan sejak jatuhan Adam hingga hari ini menderita. Alkitab berkata bahwa dunia, tanah ini mengerang, merindukan penampakan anak-anak Allah. Mengapa? Karena ketika anak-anak Allah mengembalikan firman ke dalam hati mereka, maka tanah yang terkutuk juga akan dipulihkan. Mari kita baca pasal yang sama, Roma 8 ayat 19. Ini berbicara tentang kita. Dikatakan, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Dan ayat 22, siap, dimulailah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Jadi dunia, ciptaan, menunggu kita untuk mengukir firman Allah di dalam hati kita. Dan berkat apakah ini? Kita berada di gereja bersama-sama menerima firman ini dengan menceritakan kepada kita dari seluruh sejarah dari awal hingga akhir apa yang telah dialami ciptaan ini selama ini karena kesalahan kita kan. Sekarang kita menjadi tahu. Tidak peduli apakah kita tua atau muda, pria atau wanita, dari bangsa manapun kita berasal, jika kita memiliki perjanjian Allah kembali ke dalam hati kita, percayalah bahwa dunia ini sekeliling kita juga akan dipulihkan. Itu adalah sebuah prinsip dalam Alkitab. Itu adalah sebuah prinsip dalam firman Allah. Jadi pada saat ini, sebagai Republik Korea, kita sedang menghadapi krisis besar kan? Mungkin secara pribadi, dalam hidup kita, kita menghadapi banyak kesulitan. Sebagai sebuah dunia, kita diperhadapkan sangat banyak masalah kan? Jadi apa yang dapat kita lakukan sekarang? Yesus telah membebaskan kita dari hukum dosa dan maut. Jadi ayat pertama yang telah kita baca berkali-kali sebelumnya memiliki makna yang baru bagi saya setelah membaca ayat ini. Dan ayat ini, kuasa besar yang Tuhan berikan kepada kita ada dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Ini adalah ayat terakhir 2 Tawarik 7 ayat 14. Dua Tawarik 7 pasal 14. Inilah sebabnya mengapa Tuhan memulihkan firman di dalam hati kita sejak awal, agar hal ini dapat terjadi. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, yaitu kita kan? 1. Merendahkan diri. 2. Berdoa. Dan 3. Mencari wajahku. Lalu 4. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Benar kan? 1. Rendahkanlah dirimu. 2. Berdoa. 3. Carilah wajahnya. 4. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Hanya ini yang harus kita lakukan. Dan ini tidak memerlukan biaya. Ini bukan berbicara tentang sesuatu yang luar biasa, yang seperti sesuatu perbuatan manusia super kan? Jika kita melakukan keempat hal ini saja, apa yang akan terjadi selanjutnya? Maka Allah akan mendengar dari sorga, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kami, dan Allah akan menyembuhkan
tanah kami. Ketika kita mencari Tuhan dengan perjanjian ini di dalam hati kita, Tuhanlah yang akan menyembuhkan tanah itu. Satu-satunya cara agar tanah ini dapat terangkat dari kutukannya adalah ketika Tuhan menghapusnya. Kita tidak dapat melakukannya. Dan Tuhan menunggu anak-anak Tuhan untuk muncul dengan perjanjian di dalam hati mereka dan mencari wajahnya dengan merendahkan diri mereka. Jadi saya berdoa agar kita dapat memulai paruh kedua tahun ini karena kita telah menerima kuasa yang besar dari tempat tinggi, karena kita telah menjadi orang-orang yang menerima firman Allah, perjanjian Allah di dalam hati kita. Marilah kita menjadi orang-orang yang berdoa kepada Allah dan menjadi rendah hati untuk melihat wajah Tuhan dan berbalik dari semua cara-cara jahat yang selama ini kita lakukan. Selama kita bertekun dalam itu, Tuhan akan mendengar doa-doa kita dan akan menyembuhkan kehidupan pribadi kita, gereja kita, keluarga kita, bangsa ini dan dunia ini. Ketika dunia, bangsa ini akan datang kepada firman, visinya begitu besar. Kami seperti, kalau kita lihat Korea Selatan saja itu begitu korup kan. Dan kalau melihat orang-orang dan keadaan kita sepertinya tidak bisa dipulihkan lagi. Tapi Tuhan berkata tidak. Selama kamu menyimpan firmanku di dalam hatimu dan mencariku, aku akan memulihkan negeri ini. Mari kita wujudkan ini bersama-sama ya. Oke, kita tutup dengan doa. Bapa kami yang terkasih, Tuhan, kami berterima kasih banyak kepadamu karena telah mengaruniakan kepada kami visi yang luar biasa ini, bahwa kami sangat kecil dan bukan siapa-siapa, tetapi Engkau telah menjadikan kami sebagai pusat dunia karena firman-Mu telah masuk ke dalam hidup kami. Shiloh mungkin sangat kecil, tetapi saya tahu bahwa Engkau ingin Shiloh menjadi pusat dunia untuk menerima semua bangsa ketika mereka datang. Ketika kami melihat visi ini, Bapa, kami begitu kecil dan segala sesuatu tampak begitu mustahil. Tetapi sekarang kami menyadari dengan mempelajari firman sejarah penebusan bahwa setiap orang dari kami sangat berharga. Ketika kami memulihkan perjanjian yang hilang di dalam hati kami, ketika kami kembali kepadamu, Engkau juga akan memulihkan tanah tempat kami berada. Bapa, kami berdoa agar Shiloh akan muncul sebagai umat perjanjian-Mu dan semoga kami menjadi orang-orang pertama yang merendahkan diri dan berdoa dengan tekun dan mencari wajah Bapa kami Allah yang penuh kasih sayang, dan tolonglah kami Tuhan untuk berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Biarkan kami menjadi teladan terlebih dahulu agar Engkau mendengar doa kami dan Engkau akan memulihkan tanah kami, Bapa. Ini adalah pengharapan yang besar dan kami berterima kasih karena Engkau tidak melupakan kami, memeluk kami dengan erat sampai hari ini. Sehingga sekali lagi hari ini Engkau telah mengukir firman-Mu di dalam hati kami. Terima kasih banyak atas kesetiaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.